Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan arsitektur web service dengan studi kasus data mahasiswa dengan saya Mawar Sari dengan NIM 112109778 dan rekan saya Tommy Chandra dengan NIM 1121097 dan dengan Guntur Mutakin 11211011, Laura Agustina dengan NIM 112100971, dan juga dengan Siti Fatimah dengan NIM 112108888. Untuk pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Tommy Chandra mengenai coding atau script yang akan dibuat untuk aplikasi yang akan dibuat. Silakan Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang coding web service yang akan dibuat. Pertama yang harus kita persiapkan adalah database-nya. Di sini kami membuat database dengan nama web service, dengan tabel yang bernama mahasiswa, yang di dalamnya terdapat field name, nama, telepon, dan alamat, yang nantinya akan kita gunakan pada config atau setting di aplikasi yang kita buat. Kita akan implementasikan di codingannya di bagian config, lalu pilih database. Di sini kita pilih hostname-nya localhost, username dan password sesuai dengan apa yang disetting di database kita. Database yang kita pakai yang tadi kita buat web service. Nah, setelah ini, di sini kita menentukan dulu nih, kira-kira endpoint-nya apa. Nah, untuk mendapatkan semua data mahasiswa, kita akan membuat endpoint /API/mahasiswa. Untuk mendapatkan data mahasiswa berdasarkan NIM, kita akan membuat endpoint /API/mahasiswa/ untuk menambah data mahasiswa, kita akan membuat endpoint /API/mahasiswa/add. Untuk mengupdate data mahasiswa, kita akan membuat endpoint /API/mahasiswa/update. Untuk menghapusnya, kita akan membuat endpoint /API/mahasiswa/delete dengan metode masing-masing get, post, dan put. Sekarang kita masuk ke dalam codingan untuk API-nya. Di sini kita akan membuat controller yang bernama API mahasiswa, yang dimana controller ini akan terhubung dengan model yang bernama model mahasiswa. Di sini saya menamakannya M_mahasiswa. Nah, model ini tabel apa yang akan kita pakai? Nah, berhubung tadi kita bikinnya tabel mahasiswa, kita di sini masukkan nama tabelnya tabel mahasiswa dan field-field apa yang akan digunakan. Kita akan membuat semua data mahasiswa ditampilkan, menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM, menambah mahasiswa, dan mengupdate mahasiswa, dan juga menghapus mahasiswa. Untuk get mahasiswa all, kita akan memanggil model mahasiswa, kita ambil field-field yang dibutuhkan, lalu kita kembalikan responnya. Untuk get mahasiswa by name sama aja, cuman bedanya di sini kita where name-nya berapa, lalu kita tampilkan juga responnya. Untuk add mahasiswa, nah di sini kita memerlukan yang namanya post. Post di sini yang berisi tadi sesuai dengan field-field yang ada di database. Name-nya, nama, telepon, dan alamat. Nah, semua itu ditampung dalam variabel getPost. Nah, di sini kita cek dulu nih, kira-kira si mahasiswa ini sudah ada apa belum di database. Kalau misalnya mahasiswanya itu ada, kita cek where-nya, kita tampilkan respon NIM duplikat. Nah, kalau misalnya kita cek data mahasiswanya nggak ada, kita akan menginsert data mahasiswanya dengan memanggil model mahasiswa, lalu insert, lalu datanya yang kita ambil dari variabel post yang dikirim. Lalu kita kirimkan responnya ke klien. Lalu untuk update mahasiswa, sama, kita ambil datanya dari post,
Cuman di sini kita ambil data berdasarkan NIM-nya. Kita masuk ke where-nya, NIM-nya, lalu kita set datanya. Data ini dari mana ya? Tadi dari variabel post tadi. Lalu kita update. Setelah terupdate, kita kembalikan responnya ke klien juga. Begitupun dengan delete. Delete kita cari dulu mahasiswanya. Nah, where NIM-nya berapa, lalu kita delete dan kita kembalikan responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 1121088. Di sini kelompok kami ada 5 metode yang dipakai. Yang pertama kita bahas yaitu get mahasiswa all. Di sini nama endpoint-nya itu localhost / mahasiswa dengan metodenya get ya. Lalu kita send. Nanti akan tampilannya seperti ini. Dengan endpoint-nya, dengan namanya sama ya, mahasiswa. Lalu kita ubah dengan nama NIM-nya ya. Dengan NIM-nya 112100978. Lalu kita send. Nanti akan muncul npm-nya seperti ini tampilannya. Selanjutnya itu yang akan dibahas itu post ya. Dari berbeda dengan get, kalau post itu harus diisi dulu body-nya. Di sini kita contohin dengan NIM-nya namanya juga diisi. Lalu kita send, nanti akan nampilnya seperti ini. Oke, kita cek dulu di get all mahasiswanya, datanya udah masuk apa belum. Di sini udah masuk datanya ya. Ya, ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laura. Bentar, Mbak. Bentar, maaf. Ini kita ceritanya mau ngupdate si Fatimah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Agustina dengan NIM 1121091. Di post ini untuk update mahasiswa dengan metode post localhost /api /mahasiswa/update dengan body NIM 1121088. Kita akan rubah dengan namanya, nama, kemudian telepon, alamat. Kemudian kita update, kirim send. Ya, tampilannya sudah ada perubahannya untuk yang NIM dengan NIM 1121088 tersebut. Untuk sekarang, untuk yang delete mahasiswa, ya, untuk delete mahasiswa dengan metode put localhost /api /mahasiswa/delete NIM yang tadi sebutkan, kemudian send, data akan otomatis hilang. Baik, itu saja. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan kembali masuk ke script codingannya. Untuk UI-nya, kita akan membuat controller baru. Yang tadi kita kan membuat controller API mahasiswa, yang dimana dia tidak mengembalikan ketampilan user interface, tetapi mengembalikan respon aja. Di sini kita akan membuat controller baru dengan nama controller mahasiswa. Di sini controller ini akan mengembalikan ke view mahasiswa. View mahasiswa ini berisi script HTML yang akan kita kembalikan ke browser client. Kita akan memanggil API yang sudah kita buat tadi. Nah, dengan endpoint yang telah kita buat. Untuk save mahasiswa, jika actionnya add, kita akan memanggil API add mahasiswa. Kalau actionnya update, kita akan memanggil API update mahasiswa. Kalau misalnya kita mau update, kita akan mengambil datanya dulu tuh. API get mahasiswa by NIM dan NIM-nya berapa. Nah, kalau delete, kita akan memanggil API delete mahasiswa. Nah, untuk API get mahasiswa all, kita menggunakan metode get dengan endpoint.
API/mahasiswa, lalu kita kembalikan responnya. Untuk API get mahasiswa by name, kita menggunakan metode get dengan endpoint API/mahasiswa/name-nya, lalu kita kembalikan responnya juga. Untuk add mahasiswa, kita menggunakan metode post dengan endpoint API/mahasiswa/add. Kalau update, kita menggunakan metode post dengan endpoint API/mahasiswa/update. Kalau misalnya delete, kita menggunakan metode put dengan endpoint API mahasiswa/delete. Nah, untuk tampilnya sendiri akan dijelaskan oleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mawar dengan NIM 112109778. Di sini saya akan menjelaskan hasil atau tampilan dari coding yang sebelumnya dijelaskan ya, yang sudah kita buat. Ini adalah tampilan untuk aplikasinya. Bentar. Oke, untuk menu atau icon tombol tambah ini, di mana kita akan memanggil mahasiswa /add. Kita coba. Maka akan keluar tampilan modelnya, yaitu NIM, nama, telepon, dan juga alamat. Kita akan coba masukkan untuk NIM-nya. Kita coba 11210937. Dengan nama Tommy Chandra. Alamat Jakarta. Lalu kita simpan. Maka data akan tampil di kolom di bawah ini. Lalu apabila kita klik edit di mana kita akan memanggil get mahasiswa by name. Kita ambil contoh untuk name atas nama Resti, kita klik edit. Kita coba ubah nomor teleponnya. Lalu kita simpan. Oke, maka terlihat untuk nomor telepon, untuk NIM 1121078 atas nama Resti sudah berubah atau sudah terupdate. Lalu kita coba untuk tombol delete, di mana tombol delete ini memanggil mahasiswa /delete/NIM. Kita akan mencoba menghapus data Resti dengan NIM 1121078. Saat kita klik delete, maka data akan otomatis hilang. Demikian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi web service yang telah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.